Ibu-ibu, senang ndak kita suami yang selingkuh terus? No. Aneh jawab. Senang ndak istri pelungguh niki ngomeh bilang jelo? Ada kembe? Sanda bagus. Bagus. Nani pira jagi sina tegade. Sungguh siapa yang berdiri di daerah solawat, iblis tidak bisa masuk. Para pengamal solawat, para pewirid solawat, disinilah solawat tidak bisa dimasuki oleh iblis. Iblis tidak mampu menggoda orang-orang yang bersolawat, tidak mampu iblis. Iblis angkat tangan, angkat kaki bila Nabi disolawati oleh umatnya. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan sejatinya manusia. Siapapun manusia itu, ini perjalanannya. Dia harus mulai dari rel istighfar. Dia bermulanya dari istighfar, harus dari istighfar. Lagi ke zikir. Nah, di zikir ini seperti apa? Mampu ndak iblis menggoda orang-orang berzikir? Mampu. Tergoda ternyata entah jamaah. Tergoda entah dengan ternyata ahli zikir ini digoda oleh Allah, oleh iblis. Apa? Digoda. Dan ndak tanggung-tanggung godaan iblis pada ahli zikir. Kalau ahli istighfar ya entan tegoda si iblis paling melalui bijen, melalui sebinian, melalui harta. Tetapi kalau orang sudah menganjak dari istighfar naik menjadi ahlu zikri, digoda juga. Bagaimana penggodaan iblis di dalam orang ahli berzikir ini? Dia mempercantik situasi. Allah Subhanahu wa taala wazayyinhu imanan. Allah Subhanahu wa taala membikin terasa indah, penglihatan indah, kedengaran indah, perasaan indah, keadaan indah. Wazayyinhu imanan, pada iman manusia. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, imanmu aku bikin dia indah dalam hidupmu. Hidupmu akan indah, karirmu indah, jabatanmu indah, apa juga niki, semua hidupmu indah. Wazayyinhu imanan, melalui alat iman. Nah niki iblis niki hampir na mentok ndek mbak utama. Iblis juga jamaah sekalian melakukan hal yang sama kepada Allah, dan Allah izinkan perlakuannya sama, yaitu iblis juga jamaah sekalian harus Allah membuat kekufuran itu indah, syirik itu indah, tidak ibadah itu indah, dan memperhias kekurangan iblis itu. Makanya ada orang yang senang sekali tidak sholat, indah rasanya dia melaksanakan ilmu syirik kepada Allah, indah sebagaimana indahnya orang beriman, indah sekali dia laksanakan. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kenapa jamaah yang Allah berubah sekarang?
zikron kasiron ini adalah amanu, itu dirubah oleh Allah. Aman itu dirubah oleh Allah, iman kita dirubah oleh Allah, kepercayaan kita dirubah oleh Allah. Maka orang-orang yang mau merubah imannya, orang yang mau merubah imannya dengan alat zikron kasiro, orang itu disebut yu'minu. Di dalam Al-Quran itu jamaah sekalian ada istilah amanu, ada istilah yu'minu, ada istilah mu'minun. Kenapa istilah ini beda-beda? Karena beda-beda kedudukan, sama dengan pelunggum sami niki. Padanya lagu berbeda. Ada istilah mahasiswa, ada istilah S1, ada istilah S2, ada istilah doktor, ada istilah dokter. Padahal itu satu manusia. Yang jadi manusia, yang jadi dokter itu manusia apa malaikat? Yang jadi dokter itu manusia apa malaikat? Sama. Iman ini satu, tetapi kita rubah dia. Jadi mahasiswa jadi SPD, SPD menjadi S2, S2 menjadi S3. Sama jamaah, sama. Apa itu? Wahai orang-orang yang sudah memiliki iman, rubah imanmu, perbaiki imanmu. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus. Apa istilah juga itu? Apa istilahnya? Itu mengupdate, update terus keimananmu. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Makanya Allah memanggil mereka yang sudah ada iman. Ada ndak iman pelunggum sekarang? Dia milih jawab. Ada ndak iman pelunggum? Kalau ada iman pelunggum, ayo kita perbaiki, kita perbaharui, kita kasih derajat iman ini, kita kasih derajat iman ini dari amanu, yuk kita geser jadi yu'minu. Tidak terkira engkau siapa dan tidak terkira engkau dari mana. Masuk majelis zikir Hisnul Manik, di sini ada perubahan, renovasi iman dari amanu menjadi yu'minu. Ada apa dengan yu'minu? Orang-orang yang yu'minu itu jamaah sekalian, orang-orang yang proaktif, mau memperbaiki imannya ini, sehingga iman yang ada dalam dirinya nikmat waktu dia kaya, nikmat waktu dia sakit, nikmat waktu dia jatuh, nikmat waktu dia miskin, nikmat waktu dia ditinggalkan lari oleh istrinya, nikmat waktu dicerai oleh suaminya, nikmat waktu dia mati, nikmat di alam kubur, nikmat waktu dikubur, nikmat masuk neraka, nikmat masuk surga. Mau dimanapun serba nikmat. Allahu Akbar. Itu aja berapi-api, itu ceramah ini aja momon doang. Mereka kapak si apel nih. Ndek, engkau dong dengah, ini piram. Nah, orang ada enggak nikmat sakit? Ada nikmat sakit jamaah. Sahabat Nabi itu tidak mau berobat. Wahai saudaraku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitmu itu diangkat oleh Allah. Engkau stroke tidak bisa bangun 25 tahun. Kata sahabat Nabi, aku tidak mau. Biar aku seperti ini. Kenapa? Dengan sakitku ini aku diziarahi oleh malaikat setiap hari. Allahu Akbar. Ada kan yang cerita niki jamaah sekalian, dia nikmat sekali digigit sama anjing. Dia minta balik si acong, tri mau dokter jadi senina. Tuan guru niki. Apa kata tuan guru? Alhamdulillah saya dapat engkau wahai adikku sayang. Ingat solah dari dokter berkah acong. Berkah apa?
Dan ini beli uni jamaah ini berkah. Kenapa Tuan Guru berkata begitu? Karena pernah Tuan Guru lalu midang kadu jubah ojok supuk repuk dengan lek repuk niki anya macong acong dek kita dengan berjubah pocong runi nacong ngeraja ngacong niki lek lambah repuk niki buat paling Tuan Guru dek nuah pelai dek nuah lampale pelepet trik Tuan Guru tegang si acong brek nain jauh rumah sakit terjahit si jahit dokter ngalah Tuan Guru 2 minggu le rumah sakit si tukang rawat dokter dokter ini dia lalu rawat pasien meniuni nangen ngone-ngone kerawat Tuan Guru ini gagah nih malik Tuan Guru nonga si tersuntik si dokter ya arak ruwen dokter nih nih akhirnya berjumpa ketemu ini kalau tidak mungkin pertemuan terjadi kalau tidak jatuh dan tidak mungkin jatuh kalau tidak dikejar dan yang mengejar itu adalah anjing bi barokati anjing. Nah orang-orang yang mau berangkat dari amanu ke yu'minu pasti hidupnya mulai memiliki rangkaian-rangkaian hikmat. Perjalanan A ke B ada hikmatnya, perjalanan B ke C ada hikmatnya. Di perjalanan ini Allah sodorkan, Allah tampilkan cerita-cerita yang menarik dan menawan. Alhamdulillah. Makanya cerita para wali-wali itu, cerita orang-orang soleh itu selalu menawan hati. Lamun cerita batur sehingga enggak pegawaian dagang sia jauli sia ini enggak jadi pengalaman niki dagang sia niki sia bu ini anggih tebeli sia pak tokol piro kobok beli ini telu kobok ini dan orang kobok ibu demi tukulakang telu kobok bu piakna roko dagang sia niki dia menjari roko pun sedut pun modo arai anget mi bu hai anget ya oh nggih ara di tempat pahang naik anget demen seru sekali ara gulem segede bu oh ara nih kanu gula si ibu niki keloteh seru ara kupim segede bae meleh ngupi be uni ara kupim segede uni meleh ngupi dagang sia niki. Nah kalau pelungguh itu imannya seperti itu, bukan imannya dagang sia, ya kisah hidupmu seperti itu. Kalau engkau kisah hidupmu itu pakun hadisan lima wa'a seperti ngandikan Bapak Maulana Syekh, yuk kita rubah hidup ini amanu menjadi yu'minu. Maka orang-orang yang memproses dirinya lagi sekali orang-orang yang memproses keimanannya, dirinya dan keimanannya, orang-orang yang Allah tampilkan hidupnya penuh misteri dan penuh berkah. Amin. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Makanya jamaah sekalian, perjuangan yang paling hebat adalah perjuangan orang yang memproses keimanannya. Nah, jangan mentok jamaah, jangan diam jamaah di amanu ke sekedar yu'minu. Jadilah engkau orang yang mukmin. Jadi apa? Kenapa di sini sudah pelungguh meniki mendapat satu tiket namanya waliyul mu'minin wallahu waliyul mu'minin wallahu waliyul muttaqin wa huwa yatawallas sholihin. Allah Subhanahu wa taala menjadi waliyan ay nasiran ay hafizan. Allah menjadi penjaga, Allah menjadi penolong. Allah Subhanahu wa taala membackup pelungguh sami niki apabila pelungguh berhasil merubah imannya menjadi yu'minu menjadi mukmin.
Nah, di sini Allah mulai menghiasi hidup kita. Dianugerahi oleh Allah perkara-perkara yang tidak diberikan kepada orang lain. Di sini mulai penganugerahan khususiat dari Allah. Rezekinya lain tantican, jabatannya lain tantican, bijajari lain tantican, senina lain tantican, semama lain tantican. Semama bukan semama sembarangan. Suami yang hebat, istri yang hebat, anak yang hebat, masyarakat yang hebat, jamaah yang hebat, karena pelungguh niki sudah berhasil menjadi mukmin. Allahu Akbar. Mau? Tapi jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah, punya juga pori-pori lorong setan masuk di orang-orang yang ahlu zikir ini. Punya beduin masuk juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meniunin setan, aneh kamu paling solah, kamu paling solah zikir. Masuk setan. Siapa masuk? Setan. Na'udzubillahi min zalik. Karena pada zikir ini berkemungkinan setan masuk. Yuk kita pindah. Ayo kita pindah. Tetapi jangan tinggalkan zikir. Walaupun setan bisa masuk jamaah sekalian, tetapi jangan sampai kamu berhenti berzikir. Sebagaimana setan masuk pada orang yang selalu beristighfar, jangan berhenti beristighfar. Begitu juga walaupun setan bisa masuk kepada orang yang ahli zikir, jangan juga berhenti berzikir. Terus berzikir walaupun setan masuk. Lebih baik berzikir daripada dia berzikir. Lebih baik berzikir tetapi tidak khusyuk daripada tidak berzikir. Berzikir jamaah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Seger, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir ini jamaah sekalian, apabila sudah mampu menenangkan hati, apabila zikir pelungguh niki bisa menenangkan hati pelungguh sami, saksikanlah pelungguh ini sudah menjadi orang mukmin. Itulah orang mukmin. Kalau sudah zikir menenangkan hati. Istri kita bisa menenangkan hati kita, anak kita bisa menenangkan hati kita. Tetapi hati kita bisa tenang selama istri kita senyum dan melayani kita. Lagu senina teniki ndek tiak seneng bae deket senina teniki lamun camuk cumet marak catut mau telanjak. Ada ndak suami yang betah kanca senina camut-camut? Hei, kau lebala. Ini doa ngase jamaah niki. Senang tak pelungkum itu istri ngomel bilang jelo. Engkau aruan isi dendek memalukan jenis kelamin. Coba dengar nih jangan nih dengar anu niki. Ibu-ibu, senang tak kita suami yang selingkuh terus? No. Aneh jawab. Senang tak istri pelungkum niki ngomeh bilang jelo? Ada kembe sanda bagus nani pira jaga sinar tegade. Perempuan ini barang antik ya, antik sekali. Kenapa?
cara dibuatnya oleh Allah pun antik. Ita jamaah cara anda cipta sida-sida Allah Ta'ala ngone terjuluk tepeloden-loden jari kentok tebaitang ke tanah India jari mua tanah Mekah Madinah jari kening ngone tepeloden-loden niki. Terus itu dengan Asia niki sisa-sisa maut sisa-sisa luh-luh Nabi Adam iya si tepiak kocok-kocet buyang pot kodek-kodek lalu irong niki nyerang tepelode-lode ampun tekapak niki bu iya mau marun pelingkak doang model irong terus niki jamaah-jamaah sing indek besiaan girang besia perkara yang bangkat perkara yang tanah pelungguh dicipta oleh tanah sengketa. Allahu Akbar. Umpama niki umpama ndek tetu niki jamaah sekalian. Sungguh jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah laki-laki kaum Adam itu orang hebat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu nih pemimpin lek dengan ini karena itu hebat Bapak, otak terdoang dua. Lagu si besorban ya seke. Si seke nu nyanding kanggo mikirnya, lagu harus berhasil. Kenapa? Kuat pikirannya, tetapi mohon maaf dia tidak boleh dipakai sorban. Allahu Akbar. Kelelek angka aneh. Oh hai nyaleh-nyaleh hang bae batur. Kemus-kemus bawa anda meni padahal tetun masih aja. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini antik nih. Pelungguh niki adalah hasil bingungnya orang di tempat istimewa. Surga bingung, surga itu bingung. Siapa di surga? Nabi Adam. Sudah Nabi ditaruh di surga masih bingung. Makanya yang mampu membingungkan Nabi cuma dengan ini. Dan yang mampu niki membikin surga lebih indah itu perempuan. Makanya pelungguh barang antik siap dilelang. Firman Allah, wahai Adam, engkau aku angkat menjadi Abul Bashar, datoknya seluruh manusia, dan aku letakkan engkau di surga. Kok masih susah? Karyo nih batur mispalah, kok masih susah? Nabi suruh kening memang kerut-kerut wahai Adam. Nabi Adam pun menjawab, I want my friends. Saya ingin teman. Allah Maha tahu. Nabi Adam pun terlelap ngangguk ngantok. Bu Nabi Adam marah idam tegegek nang kejut. Hut, saya gegek. Lalu tiba-tiba serta merta Siti Hawa muncul. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Langsung cogo Siti Hawa. Demen meleng Nabi Adam, masya Allah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, langsung tures, langsung bejoles. Kata Allah, jangan begitu bro, nanti dulu, jangan main jemput-jemput. Bukankah ini temanku ya Allah? Iya ini temanmu. Tetapi berteman dengan perempuan, hidup satu nasib, satu rumah, satu napas, satu ranjang, satu istri, butuh mas kawin. Oh, bro, harus dikawin. Oh, menu. Iya. Oh, dia bau jolo-jolo terus, dia bau barang antik. Cara saya buat saja tidak seperti engkau wahai Adam, nia nyerang langsung jari. Makanya cara Allah membuat perempuan itu persis cara pelungguh bersikap kepada suami. Segedek-gedek dengan mama niki, lamun wah seninan kemus, cemo. Nggih? Ya pendek. Panas barang ulek-lek kantor, emen sampai balik niki, cemus nih ibu. Senang. Ya pendek. Ya pendek. Lamun nara dengan mama
ule-ule begawian, ule-ule le kantor, ule-ule le bangket, mun senyum sebinian, bundeng kayun serius senyum sebinian. Ini masalah ini. Masalah ini orang dulu yang di surga saja bermasalah, apalagi di dunia. Cari tahu apa penyebabnya. Bagaimana caranya? Cek HP-nya, WA siapa yang masuk. Cek bajunya, eskuyin siapa yang punya nyeleket lip jas. Hand body saya nyeleket lip jas. Citra black apa citra white? Aku si jari Senin kan citra black doang demen. Bunane tiba-tiba dia nambun jas nambun citra white. Usut punya usut ternyata bebalu dermaji. Allahu Akbar. Menu mojok timu, di mojok pancor manis, mandek bebalu dermaji, jerih ketahuan. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan ini dia barang antik. Barang apa? Maka Allah berfirman, wahai Adam, kau boleh menyentuhnya, kau hidup bersamanya boleh, tapi dengan syarat aku akan nikahkan kamu dengan dia. Lalu Nabi Adam, ya Allah, tetapi saya butuh mas kawin. Orang hidup di surga cari mas kawin. Mas ada, semua ada di dalam surga. Dari barang yang mewah-mewah yang tidak ada di surga, Bu, WC, polindes, rumah sakit. Dek nara lek surga karena dek nara dengan ngana, karena dek nara dengan sakit. Tidak ada di surga, mewah semua. Nabi Adam mau cari mas kawin kepada Siti Hawa, Nabi cari mas kawin. Allah berfirman, semua barang mewah di dalam surga ini tidaklah berarti bagi Siti Hawa. Tidak ada artinya, kecuali saya akan kasih kamu mas kawin, di mana mas kawin ini jauh lebih berharga daripada surga isinya. Apa itu? Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, nabiku, kekasihku. Itu yang jadi mas kawinmu, karena itu adalah lebih baik daripada surga dan isinya. Nabi Adam bertanya, man huwa, siapa dia? Allah menjawab, dialah kasihku. Aku ciptakan pertama kali sebelum malaikat, sebelum langit, sebelum arsy, sebelum bumi, sebelum langit, sebelum malaikat semuanya, bahkan sebelum kamu wahai Adam aku ciptakan. Dia Muhammad ini sudah aku ciptakan dahulu. Dia kekasihku, dia habibiku, karena dia aku ciptakan kamu wahai Adam. Nabi Adam melenguh. Lalu Nabi Adam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di surga sebagai mas kawin kepada Siti. Makanya mas kawin yang paling hebat jamaah solawat. Ndek nemas melen melen dia bermas kawin solawat. Aku nikahkan kamu anak dengan si A, dengan mas kawin selawat katain 4.000 kali semalam. Aku terima nikahnya si A dengan mas kawin selawat 1.000 kali semalam. Bu de menuasa si nikah bu bang seninan mas kawin, seninan tokon lek deket, bu entebek mun tebacaan selawat nahdadan 1.000 kali semalam andang kiblat. Bu mulai Ustaz nin wirid. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa Allahumma inna nas'aluka bika Allahumma nas'aluka. De menuah jam telu pira ribu? Pira ribu? 4.000 baru nikah. Hah? 4.000. Demen wah jam tu nan mau 500. Allahumma inna nas'aluka bika nusalli. Bunyi kena hari pira ribu mas kawin muni ke baru le nikah le le bapak 4.000 nih. Jam pira wah dia? Jam telu hari nane ke mau 500 nih berembe nih. Ulis terserah sih dia kan iya sanggup dole bapak baru. Oh nih awak nih hari aneh. Lanjut
Lanjut. Allah dengan nasrah mas kawin niki kan. Allahumma inna nas'aluka bika Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka bika. Ngasar subuh nanin mau 700. Hari berembe nih. Berembe apa? 4.000 mas kawin kelek kamu selawat nadatai nanin mau 700. Wah rahim subuh. Meni unin seninan. Tak ketimbang tiap perpanjangan waktu. Penalti be aneh. Mana? Mending semamun karena wah 2 kali saya seningkan di narak tamu 002 bu nih wah assalatu wassalamu alaik kan aru arak subuh final aneh iuni senina balik ustad nih pacu hari pacu nih penalti karena itu fikih berkata tidak boleh si suami memegang istrinya kalau belum diberi mas kawin. Bu mas kawin keniki 4.000 solawat nane kemau 700 apa nih seninan angka lemak tanah malik ene le aparan piala dunia 2002 sekian nane jak penalti wahane Allahu akbar bu final ridho reda di bu sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu." Nabi Adam bermas kawin dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Hawa. Dengan alasan inilah para ulama-ulama kita berkata, wahai ahli zikir, wahai ahlul ibadah, nasiatin ubun-ubunmu kazibatin akan berdusta, khatiatin akan berdosa kalau engkau masih sekedar berdiri mengamalkan istighfar saja. Yuk pindah ke zikir. Di zikir ini juga Allah Subhanahu wa taala, setan-setan ini mampu menggoda para pelaku-pelaku ahli zikir. Maka hendaklah engkau pindah. Pindah kemana? Selesai sholat, selesai engkau berzikir, amalkanlah. Selesai engkau beristighfar, amalkanlah zikir. Dan terus menerus engkau beristighfar, berzikir. Tetapi pindahlah engkau ke alam pembacaan sholawat. Sungguh siapa yang berdiri di daerah sholawat, iblis tidak bisa masuk. Para pengamal-pengamal sholawat, para pewirid-pewirid sholawat, disinilah sholawat tidak bisa dimasuki oleh iblis. Iblis tidak mampu menggoda orang-orang yang bersolawat, tidak mampu iblis. Iblis angkat tangan, angkat kaki bila Nabi disolawati oleh umatnya. Tidak mampu digoda. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu digoda para ahli solawat, ahli zikir digoda, ahli istighfar digoda. Kalau ahli solawat tidak mampu digoda. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya aku Allah dan seluruh para malaikatku bersolawat kepada Nabi yang mulia ini. Aku, kata Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah beristighfar, tidak pernah melakukan ibadah-ibadah lainnya
yang aku lakukan, yang pernah aku lakukan adalah bersolawat kepada Nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan itu aku sendiri yang lakukan, kata Allah, beserta malaikatku. Wahai orang-orang yang beriman, yang imanmu engkau proses dengan istighfar, yang imanmu engkau proses dengan zikir, ayo bersolawat kepada Nabi ini. Bersolawat kepada Nabi ini, sungguh kalau bersolawat kepada Nabi, angkat tangan iblis menggodamu. Angkat tangan iblis menggoda orang-orang bersolawat. Makanya jamaahku tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita berkemungkinan tidak diterima oleh Allah. Istighfar kita, taubat kita berkemungkinan tidak diterima oleh Allah. Tetapi kalau solawat tidak ada namanya, tidak mungkin. Kalau engkau bersolawat kepada Nabi, wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, wajib diterima. Inilah alasan para ulama-ulama soleh, salafus soleh, orang-orang yang menjadi orang-orang yang alim soleh, kalau bersolawat, menciptakan solawat sebagai wujud cinta kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menyelipkan doa di dalam solawat itu. Al-Maghfurullah Bapak Maulana menyelipkan kata doa lewat solawatnya yang terkenal namanya solawat Nahdlatain. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli ya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Mana doa yang Bapak Maulana saya selipkan? Wa antu amira nahdlatal watani wa nahdlatal banati furu'ihima ila yaumiddin. Sebarluaskanlah, makmurkanlah, panjangkanlah umurnya Nahdlatul Watan beserta cabang-cabangnya sampai hari kiamat. Ini doa terselip nyantol pada solawat. Mana doa yang lain? Wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ini doa yang Maulana Syekh guru besar kita cantelkan kepada solawat, karena solawat wajib diterima. Solawat wajib diterima. Kalau doamu kau cantelkan pada solawat, ya diterima juga. Makanya jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya namanya Nabi Muhammad. Wahai para teman-temanku tercinta, agungnya Nabi yang mulia ini pernah ditampar mukanya juga. Ada tempelek di sini Nabi juga. Begini ceritanya niki. Nabi itu jamaah sekalian pernah tidak punya makanan. Istri beliau ndak narak niki napiaran, ya jadi sesatuan. Bijanya Siti Fatimah ndak narak ya nekelor, menantunya Sayyidina Ali ndak narak nekelor, cucunya Imam Hasan Husain ndak narak ya nekelor. Nabi lalu bait upak nimba. Nabi yang mulia niki lalu berburuh mengkuli bait upak nimba pada orang Badui, Arab Badui yang Yahudi dan Islam. Nimbaklah Nabi niki. Satu kali nimba tebeng kurma dua kali nimba tebeng kurma dua, telu kali nimba
tebeng kurma dua, pira kali jak nimba Nabi ye sin tupak kurma. Pokoknya satu kali timba air itu ada arak kurma ye sin tupak. Nah pada saat Nabi nimba sudah banyak timba niki si Nabi, petok tali timba, terputus tali timba ini, timba keselem, tali doang tayak. Datang bos nih dengan Yahudi ini, Arab Badui ini, mbe mau mai katanya, ini mbe timba yang pakai nimba itu, wahai bos, terputus ri, la ilaha illallah. Nih narak satu apun Arab niki dengan Arab Badui niki, waktu itu dia belum Islam, langsung tampar Nabi, pes, melawan ndak Nabi? Ndak. Ya. Nabi senyum saja. Lalu Nabi berkata, ya mohon maaf ini di luar kemampuan saya, ndek ketahuan tali timba niki lemah, makanya dia putus. Ngomeh nyang niki bos Yahudi niki, dia metaulah ada macam ni kena disida Nabi. Akhirnya Nabi pun pulang dengan membawa upahnya niki. Datang tetangga, tahukah kamu siapa yang mengkulik di rumahmu tadi? Saya tidak tahu. Kenapa kamu tampar dia? Bagaimana saya tidak tampar dia? Dia menimba air, petok tali timba, sumur dalam, bermeta kabai tong dina amet katanya. Wahai Yahudi, wahai saudaraku, yang kau tampar itu nabinya orang Islam, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. La ilaha illallah, kejut tempoas. Iki orang Yahudi niki nyesel, sangat nyesel dengan niki, duduk nyesel niki, bum bait kater ladik bum pelang iman. Dia potong tangannya Yahudi niki, bu lalu jawab deside Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nyurak, celaka aku. Nabi kenyakan melinggih di dalam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ada tamu di luar niki, terputus tangannya dan dia bilang celaka. Nabi pun keluar, ternyata yang di luar ini, tamunya ini adalah bos tahu mengkulik baru. Katanya, Pak Bos, kenapa? Mohon maaf ya Nabi, aku tidak tahu engkau adalah Nabi yang mengkulik lek baleng kediki bait upak nimba. Saya tampar pelunggum, sungguh saya mohon maaf semaaf-maafnya ya Rasulullah. Tangan saya ini maafkan ya Rasulullah, diriku ini maafkan ya Rasulullah. Aku tidak tahu engkau adalah Nabi. Engkau adalah Nabi yang mulia, nabinya orang Muslim. Celaka aku ini bagaimana ya Rasulullah, sehingga tanganku yang menampar muka pelunggum niki saya potong dia. Saya mohon maaf ya Rasulullah. Nabi dengan senyum berkata, baik, aku maafkan kamu. Mari tanggung. Ampun bait iman sida-sida Nabi, bum pasang malik. Demen pasang niki dait kenok nok-nokan, cerek langsung marak bengan. Dia perlu operasi dokter bedah. Dia perlu jauh-jauh lekong pitu. Apalagi jauh kau. Langsung Nabi pasang, cerek seperti semula. Lalu orang Yahudi ini berkata, ya Nabi Allah, ketahuilah, mohon maaf dan maafkanlah aku. Saksikanlah aku akan setia mengikuti Nabi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, langsung Islam orang ini. Ini Nabi yang mulia ini jamaah sekalian. Nabi yang mulia ini kalau orasi semua orang senang. Semua orang senang. Kalau Nabi ini pidato, kalau Nabi itu duduk musyawarah, duduk rapat bersama anak kecil, bersama orang tua, bersama pemuda, bersama ustaz, bersama tuan guru, kalau ngomong Nabi di depan semua orang senang, hatta itu musuhnya. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal ini Nabi berada di satu partai, terus hadir partai-partai yang lain, Nabi pun semua, partai-partai yang lain pun semua senang. Lamun nih, ide nih,
Jamaah, lamun telayatan lik kubur, bu tepi datu, si senang saya, grup doang, grup si lain dia sakit. Jamaah sekalian, kalau Nabi tidak dihadiri oleh grup siapapun, kalau Nabi ini duduk dan ceramah, semua orang senang, hatta musuhnya pun senang. Ini hebatnya speakingnya yang luar biasa, public speakingnya yang luar biasa, yang namanya Nabi Muhammad. Coba iya entar contoh jamaah. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah qaulan layyina. Ngomonglah kamu dengan layyina, dengan lemah lembut, hatta itu musuhmu. Bagaimana durhakanya Fir'aun? Bagaimana durhakanya Fir'aun? Musuh Allah belum masuk neraka sudah diumumkan tentang nerakanya Fir'aun. Musuh Allah, manakala Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan Fir'aun, apa firman Allah? Wahai Musa, wahai Harun, pergilah engkau ke Fir'aun qaulan layyina, dakwahkanlah dia dengan dakwah yang baik, dengan suaramu yang lemah lembut. Itu je berdakwah haram, 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 neraka, neraka. Yang membatalkan solat itu 60 batalan solat, sementara syarat solat ada 12. Kalau yang si batalang itu keras, keras apa ndek? Laung ndek turut aku, ndek nesah Islam. Woi di gama, La ilaha illallah. Qaulan layyina, coba solahan tang sekedip supaya orang merapat, bos. Tuak dijual lagu tiang gih isi lakun. Misalnya tuak gih nurge niki Raden sila melinggih. Sila melinggih kelah tipa bu toko. Bu anu niki mana tiang niki ustaz, tuan guru, ada hajat tiang niki. Nabi hajat niki bapak. Inggih niki tuan guru ustaz, lamun dekayun ya alhamdulillah, ndek dekayun ya niki tidak jadi apa-apa, asal sudah tiang undang pelungguh. Nabi niki bu tiang jual tuak niki nelengok tuan guru lagu dakat dejak niki jual wirid misal, mendakwahkan wirid misal, mendakwahkan iman misal, tapi engkau keras, tidak bisa, lari orang. Makanya kalau engkau ingin mengumpulkan orang, ayo lainan, lemah lemah pelungum sami. Jamaah nggih? Nah ini Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini jamaah sekalian adalah bersolawat pelungguh kepada beliau, setan tidak bisa masuk. Setan tidak bisa masuk, yakin saja niki jamaah sekalian. Bersolawat, wiridkan solawat, setan alaihi laknat tidak bisa masuk. Maka jamaah sekalian, yang mampu menyelamatkan orang-orang yang terkendala oleh ubun-ubunnya ini, menjadi pendusta, menjadi pendosa, satu. Apa itu jamaah sekalian? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istighfar tidak bisa, berzikir tidak bisa, ayo bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Bukankah pelunggum sami niki tiang ajarkan solawat juga nggih? Tiang ajarkan solawat pelunggum. Perbanyak solawat jamaah sekalian, sehingga semua yang rendah akan menjadi tinggi, yang bodoh menjadi pintar, yang lemah menjadi kuat, gara-gara solawat kepada Nabi kita Muhammad. Amin ya robbal alamin. Maka di sini jamaah sekalian ada istilah ulama. Ada istilah ulama. Apa istilah ulama itu? Ini namanya solawat ini namanya solawat itu, ini namanya solawat ini. Ada namanya solawat Jibril, ada namanya solawat Nariyah, ada namanya solawat Tibbil Qulub, ada namanya solawat ini, dan ada satu raja solawat paling tinggi solawat. Dialah solawat yang tertinggi,
dialah solawat yang menjadi raja solawat. Mana raja solawat itu? Raja solawat itu jamaah katanya begini: sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Itu raja solawat. Apa? Raja solawat. Kenapa dikatakan raja solawat? Karena tidak ada permintaan di dalamnya, doa di dalamnya, harapan di dalamnya, kecuali murni solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallam alaika ya. Dalam hizib Nahdlatul Wathon ini dibaca sebelum Asmaul, pantas netuluk isi Bapak Maulana Syekh oleh hizib Nahdlatul Wathon solawat ini, karena ini adalah rajanya solawat. Paham? Silahkan diamalkan. Apa katanya? Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallam. Nah niki jamaah sekalian. Maka dari itu Nabi yang mulia ini lemah lembut. Beliau lemah lembut sekali. Arak le zaman Nabi itu si benci le Abu Lahab, sangat benci le Abu Lahab. Bilang sembahyang tabat doang baca jadi ayat. Tabat yada Abi Lahab wa tab, tabat doang jadi ayat. Bilang sembahyang seumur-umur sembahyang. Lamun ngaji Al-Quran ndek mele baca ayat lain, tabat doang. Akhir sahabat Nabi berketuan, sida le dua bae baca surat Al-Baqarah, le dua bae baca surat Al-Imran, le dua bae baca surat-surat lain, kembe tabat doang. Apa katanya? Itu Abu Lahab itu pembenci Nabi yang kegedak lalu. Makanya tiang itu selalu mengutuknya lewat tabat ini. Mutlak orang jok desida Nabi. Ya Rasulullah, arak sahabat pelungguh meniki bencin le Abu Lahab, iya doang jari ayat sembahyang. Mun telai sidi-sidi Nabi, be sahabatku, dakak Abu Lahab itu adalah pembenci aku. Lagu amak sai kenun. Dindek mentia lalu. Diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi. Dakak nja Abu Lahab itu amat sai, dendek gedek lalu amat sai kenun. Paham? Ada juga ini jamaah sekalian ditegur oleh Nabi melalui mimpi. Itu ada raja, ada presiden paling benci, paling jahat di dunia, presiden itu. Makanya ada umat Islam dia selalu membaca surat-surat yang dilaknat, surat-surat laknat. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dikutip ayat-ayat lalu dia dibacakan di kuburnya. Dibaca di kubur. Turun datang Nabi lek mimpin. Dendek menuntan. Walaupun dia adalah penguasa yang terlaknat, tetapi juga dia cinta para habaib. No. Lamun terbenci dengan dendek keterlaluan, dia juga bersahadat, dia juga bersolawat. Sebenci-benci gara-gara dunia, gara-gara jabatan, jangan bos. Ayo kaulan layyina kepada jamaah yang tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata yang bagus lewat momen hultah majelis zikir kita yang ke-23 niki jamaah sekalian, ayo kita berkata yang baik supaya majelis kita ini amannya. Ya Rabbal alamin.